Chapter 1171 One Piece telah rilis dengan judul Ragnir, di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan kekuatan Loki yang menggunakan Ragnir sehingga membuat Luffy begitu terkejut. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1171 One Piece, kita melihat seekor kucing yang memasangkan telinga kucing pada Zoro. Kawawine. Fansnya banyak yang suka dan tidak suka, bebas. Tertulis pada panel awal setelah pertempuran sengit di Kastil Aurus. Chapter dimulai di mana Gaban berkata, jika Harald meninggalkan kastil dalam kondisi seperti itu, maka dia akan membawa bencana besar bagi dunia. Bahkan menurut Gaban, dia sempat merasakan masa depan yang putus asa itu selama pertarungan, karena seberapa parah pun mereka melukainya, tubuhnya terus beregenerasi. Kita diperlihatkan bagaimana kondisi Kastil Aurus yang begitu porak-poranda serta banyak mayat prajurit raksasa tergeletak di mana-mana. Gaban rasa itu sangat mengejutkan bahwa ada sesuatu yang benar-benar bisa menghentikan Harald. Lalu Gaban bertanya kepada Jarul, apakah dia tahu tentang harta suci tersebut memang sekuat itu? Jarul pun menjawab, tidak Minasan. Dia sama sekali tidak mengetahui tentang harta Elbaf itu. Menurut Jarul, yang dia tahu hanyalah bulu kuduknya merinding saat membayangkan apa yang akan terjadi jika Loki tidak berada di Kastil Aurus. Shanks selalu mengingat Harald yang berkata, ketika aku bergabung dengan Holy Knight, itu akan menjadi fajar baru bagi Elbaf. Lalu Shanks mengingat Garling yang berkata, kalau Shanks memiliki keinginan apapun, sebutkan saja. Garling akan mengupayakannya karena Shanks, anaknya yang malang, benar-benar telah menjalani kehidupan yang menyedihkan dan hina hingga sekarang. Sembari mencengkram lengannya yang bertato, Shanks mengingat kata-kata Garling. Lupakan kehidupan lamamu di permukaan. Rakyat jelata di bawah sana bahkan tidak pantas disebut manusia. Kita pun melihat ekspresi Shanks yang begitu depresi sehingga Gaban langsung mendekatinya dan menyuruhnya untuk berhenti. Gaban bahkan langsung memeluk Shanks dan mengingatkannya untuk tidak pernah membenci keadaan atas kelahirannya sendiri. Namun di sini Shanks justru meneriaki Gaban dan mempertanyakan, mengapa Harald harus mati? Dia adalah sosok yang sangat baik. Andai saja dirinya datang lebih cepat lagi. Mendengar itu Gaban pun meneriaki Shanks bahwa ini semua bukan salahnya. Lalu Gaban memberitahu Shanks bahwa keberadaan Shanks di sini pasti ada alasannya. Setiap kehidupan memiliki maknanya masing-masing. Dan Shanks hanya perlu bertahan dan terus melangkah. Wah, Gaban keren sekali ya Minasan. Dia menjadi sosok ayah bagi Shanks yang depresi atas nasib yang dia terima. Bayangkan jika tidak ada Gaban, bisa-bisa Shanks ini sudah lama mati seperti Portgas di Ace yang tidak punya orang yang bisa dia ajak bicara atas kekesalannya. Kita lalu melihat Loki yang berada di hadapan mayat ayahnya. Dia bertanya, jadi inikah yang terjadi ketika terlalu mencintai negara sendiri? Menurutku sih tidak. Orang yang mencintai negaranya harus tanam sawit yang banyak. Sembari terus menangis, Loki berkata jika itu sangat menyebalkan. Di sini tubuh bagian atas Harald sudah hancur ya Minasan. Panel lalu berpindah ke Marijoa, di mana Imus Sama berkata jika Harald adalah raksasa kuno yang langka. Dia diperkuat dengan kekuatan tambahan dan tubuh yang abadi. Itu menjadikannya monster sejati, namun tetap saja dia terbunuh. Siapa pelakunya? Apakah ada sesuatu yang tak terduga mengintai di Elbaf? Di sini, Imus Sama seperti kelelahan ya Minasan. Bisa jadi dia juga terkena dampak dari serangan Ragnir ke Harald yang dikontrolnya. Mars lalu mengusulkan agar sebaiknya mereka memeriksa lingkaran iblis yang diukir oleh Harald. Namun Imus Sama menolaknya. Menurut Imus Sama, itu hanya akan berujung pada kematian kesatria lain. Setiap perjanjian selalu memiliki harga yang harus dibayar, bahkan bagimu sekalipun.
Para Gorosei terus mendengarkan perkataan Imusama. Menurutnya, Harald tidak pernah ragu untuk merendahkan kepala demi menenangkan manusia. Yang selalu dia cari hanyalah persekutuan dengan bangsa dan negara lain. Harald adalah sebuah penyimpangan total. Namun, dia terlahir dengan darah para raksasa liar yang mencintai pertempuran. Seandainya mereka dengan gegabah menerima Harald ke dalam pemerintahan, keberadaannya sendiri bisa saja menghancurkannya dari dalam. Imusama melanjutkan bahwa Elbaf seharusnya tidak pernah mengenal raja dengan watak seperti Harald. Menjalin perjanjian dengan raksasa kuno yang kooperatif sepertinya merupakan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil yang mengecewakan ini membuktikan bahwa sejarah tidak pernah berbohong karena sejak awal mereka memang tidak akan pernah cocok. Imusama menegaskan, jangan pernah lupa jika Elbaf adalah milik Di. Kembali ke Kastil Aurus, di mana Jarul memberitahu Loki bahwa setelah semua ini, negara akan berada dalam kekacauan. Dengan tenang, Loki justru berkata bahwa dia akan berlayar ke laut, di mana Loki akan membawa para prajurit yang selamat bersamanya. Jarul pun bertanya, bagaimana dengan permintaan terakhir Harald? Saat itu Harald ingin Loki menyampaikan kepada rakyat Elbaf tentang apa yang terjadi di Kastil Aurus. Loki menjawab, tidak mungkin dia mengatakan kebenaran kepada para warga. Loki pun menyuruh Jarul untuk melupakannya saja. Mereka juga tidak usah berkata apa-apa tentang yang terjadi di Kastil Aurus. Mendengar itu, Jarul kembali bertanya, kalau mereka tidak mengatakan apa-apa, maka siapa yang akan disalahkan atas semua ini? Loki menjawab bahwa semuanya akan tetap sama seperti biasanya, bahkan jika dirinya menjadi raja. Apakah mereka pikir Loki mampu benar-benar menjunjung cita-cita ayahnya? Loki hanya bisa menghadapi semua ini dengan caranya sendiri. Loki pun berteriak, dengan kemampuannya sekarang, maka Loki akan menyelesaikan penyesalan Harald dan para prajuritnya. Loki pun pergi meninggalkan Kastil Minasan, membuat Jarul meneriakinya untuk tidak melakukan hal bodoh. Karena menurut Jarul, pemerintah dunia adalah organisasi yang sangat besar. Itu tidak akan semudah yang Loki bayangkan. Di sini, Shanks dan Gaban hanya terdiam melihat Loki pergi. Setelah itu, kejadian tersebut pun akhirnya ketahuan, sementara Loki telah berlayar ke lautan. Dan kilas balik pun telah berakhir Minasan. Kembali ke masa sekarang, di mana Loki menceritakan bahwa saat Hairudin dan yang lainnya kembali ke Elbaf, semua orang sudah menjuluki Loki sebagai Loki si pembunuh ayah, dan Loki tidak berusaha meluruskan hal tersebut. Loki pun berteriak, tapi bukan berarti dia cukup gila untuk menyombongkan diri telah membunuh ayahnya. Loki hanya tidak ingin semua yang dia perjuangkan dianggap tidak berarti, hanya karena bagaimana semua ini berakhir. Loki lalu bertanya, dengan semua hal itu, apakah Hairudin akan mengatakan yang sesungguhnya kepada rakyat Elbaf? Mendengar itu, Hairudin hanya terdiam Minasan. Gaban menambahkan bahwa Loki mengatakan yang sebenarnya. Di sini Luffy hanya terdiam, seolah-olah membenarkan kalau instingnya itu tidak pernah salah dalam menilai seseorang ya Minasan. Loki kembali bertanya, apakah Hairudin sudah paham sekarang? Karena bagaimanapun, sebenarnya Loki tidak ingin mengungkit kembali semua omong kosong ini. Hairudin lalu menyebutkan bahwa tetua Jarul selalu menentang eksekusi Loki. Sehingga sekarang Hairudin mengerti mengapa Loki memilih menyimpan rahasia tersebut. Karena ayah mereka memilih mati daripada tunduk pada manipulasi pemerintah. Hairudin lalu bertanya, jadi selama ini pemerintah dunia adalah musuh mereka? Apa yang sebenarnya mereka lakukan pada ayah? Mendengar itu, Gaban pun membenarkannya. Kemudian menambahkan bahwa sekarang mereka telah mengirim lebih banyak kesatria ke Elbaf. Beberapa di antaranya memiliki hubungan yang dalam dengan Harald. Bahkan Loki pun tidak mengetahui semua detail tentang urusan Harald di Marijoa. Tetapi Gaban bisa menjelaskannya jika mereka mau.
Namun Hairudin mengatakan bahwa untuk saat ini hal itu tidak perlu karena mereka tidak memerlukan alasan tambahan untuk melindungi Elbaf. Mendengar itu, dua sahabat karib ini hanya menatap mereka minasan. Kita lalu melihat borgol Loki yang sudah terlepas. Hairudin lalu berkata kepada Loki bahwa sepertinya mereka berdua memiliki perasaan yang sama terhadap ayahnya. Hairudin pun meminta maaf atas semuanya dan demi Elbaf, Hairudin mengajak Loki untuk berjuang bersama. Mendengar itu, Loki tampak menahan tangisnya minasan. Namun Luffy justru tampak kegirangan karena Loki itu hebat sekali. Apalagi sekarang dia sudah bisa bertarung. Tiba-tiba suara auman terdengar di seluruh dunia bawah membuat Luffy dan Loki terkejut. Ternyata ada sesuatu yang begitu besar terjatuh ke dunia bawah. Dan ternyata itu adalah Draugr minasan. Ukurannya 10 atau 20 kali lebih besar dari Loki. Chopper pun sangat terkejut karena ada banyak sekali makhluk aneh yang berkeliaran. Begitupun dengan Hairudin yang tidak menyangka jika Draugr benar-benar ada. Dengan tersenyum, Loki pun merasa jika Draugr ini bisa menjadi pemanasan yang bagus. Kemudian, dia menyuruh yang lainnya untuk lebih dulu naik ke dunia matahari karena Loki bisa langsung melompat. Luffy pun terkejut dan bertanya, makhluk apa sebenarnya itu? Hairudin yang berlari ke kapal pengangkut bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di atas? Bajak laut raksasa baru pun meneriaki Loki untuk meminta maaf karena telah salah menilai dan menganggap Loki sebagai pembunuh. Namun Hairudin justru berteriak jika itu tidak menghapus semua masalah lain yang telah Loki lakukan. Mendengar itu, Loki pun menyuruh mereka semua untuk diam dan segera pergi karena Loki tidak perlu mendengar ocehan mereka. Lalu kita pun melihat Loki tampak senang setelah bebas dan langsung berhadapan dengan monster mimpi Draugr yang begitu besar. Di sisi lain, ketika Chopper ketakutan, Gaban justru mengagetkannya. Sekalipun Gaban tahu jika Chopper akan merawatnya, namun Gaban khawatir dengan anaknya yang ada di atas. Kita pun akhirnya melihat Sanji yang menggendong Gaban sembari menggunakan Skywalk untuk naik ke dunia atas bersama Chopper minasan. Di saat Loki ingin menyerang Draugr, ternyata Luffy ada di pundak Loki. Membuat Loki bertanya, apa yang Luffy lakukan di situ? Sembari tertawa, Luffy berkata jika dia sudah tidak sabar ingin melihat Loki bertarung. Kita lalu melihat bagaimana Loki melompat dengan sangat tinggi dan berkata pada Ragnir, mari kita perlihatkan kekuatanmu Ragnir, Niflheim. Dan satu serangan dari Loki yang menggunakan Ragnir pun langsung membekukan Draugr yang ukurannya sangat besar itu minasan. Melihat itu, Luffy pun sangat terkejut. Tertulis pada panel akhir, serangan yang membekukan. Dan chapter 1171 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, Loki benar-benar keren ya. Dia memikul beban sebesar itu sendirian dan tidak berniat untuk memperbaiki namanya. Loki memang sudah terbiasa dengan keadaan dihina dan dicampakan sejak kecil. Yang bikin penasaran, sebrutal apakah Loki ketika berada di lautan? Saya jadi tidak sabar mau melihat bagaimana Loki dan Luffy akan menghadapi Gunko yang telah diambil alih oleh Imusama. Sayangnya minggu depan One Piece libur. Yah. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.